Selamat berjumpa lagi di dalam Oase Pembelajaran. Kali ini kita mencoba membahas cara implementasi pembelajaran mendalam ke dalam kelas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan juga mungkin beberapa informasi mengenai pembelajaran mendalam sudah Bapak pahami bersama, bahwasanya dalam pembelajaran mendalam itu ada namanya prinsip pembelajaran mendalam, kemudian juga eh, hal-hal lain yang berkaitan dengan pengalaman belajar, kemudian asesmen dan sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi atau seperti apa sih kita menerapkannya dalam pembelajaran mendalam ini dalam kelas. Langkah pertama, kita harus melakukan perencanaan. Perencanaan ini termasuklah refleksi dari guru terhadap diri sendiri, kemudian karakteristik peserta didiknya, materinya seperti apa, kemudian sumber daya dan mitra pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Baru yang kedua itu masalah tentang pelaksanaannya seperti apa. Pembelajaran mendalam ini harus memenuhi prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi sebenarnya. Terus juga asesmennya juga ada 3 hal nanti, yaitu ketika di awal, proses, kemudian juga di akhir. Kemudian juga asesmen ini berkaitan dengan pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikirnya muncul, serta ada penerapan dalam kehidupan nyata, atau istilahnya kontekstual. Nah, dalam hal perencanaan, nah seperti ini, ada 4 hal inilah yang menjadi syarat dalam perencanaan kita di dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Atau kita buat dalam modul ataupun terpipnya nanti harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, ada identifikasi. Itu baik itu tentang kesiapan peserta didiknya. Misalnya siswa itu sudah mampu nggak materi prasyaratnya dan sebagainya. Perlu nggak kita lakukan asesmen awal dan sebagainya. Kemudian juga kita harus mengetahui materi kita itu apakah termasuk yang prosedural, konseptual, metakognitif, dan sebagainya. Kemudian juga tentukan dimensi profil lulusan yang terdapat ada 8 profil lulusan untuk pembelajaran mendalam ini. Kemudian yang kedua, desain pembelajarannya. Misalnya CP-nya kita ambil yang CP yang ada sekarang. Kemudian topiknya yang kontekstual dan relevan. Kalau bisa topik ini ada memuat atau mendeskripsikan tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu ya, relevan dengan topik. Kemudian kita tentukan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini diharapkan juga lebih rinci dan juga ada menjelaskan atau menggambarkan tentang penerapannya. Kemudian kerangka pembelajarannya, praktik pedagogisnya, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, sampai penguatan digitalnya pun kita desain. Ini dalam kelompok desain pembelajaran. Terus yang ketiga, dalam hal pengalaman belajarnya. Jadi di sini kita merancang pelajaran itu dengan prinsip kesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Atau istilahnya dengan prinsip pembelajaran seperti ini. Jadi yang keduanya adalah merancang tahapannya. Ada kegiatan awal, inti, penutup. Ini sesuai dengan model atau metode pun atau strategi yang kita gunakan. Jadi di sini untuk strategi model itu misalnya menggunakan inquiry kah, project kah, apapun diferensiasi. Tapi harus mencakup ada kegiatan memahaminya, kemudian mengaplikasikannya dan merefleksi atau yang disebutkan dengan pengalaman belajarnya. Nah, seperti yang C ini kita harus juga melihat pengalaman belajar seperti tahap memahaminya ada enggak, aplikasinya ada enggak, dan refleksinya ada atau tidak. Ini kira-kira Bapak Ibu dalam hal perencanaan. Ketika pelaksanaan pembelajaran dalam, jadi yang pertama itu yang perlu kita pahami adalah materinya sesuai dengan tahapan berpikir peserta didik. Jadi kalau tahapan berpikir ini sesuai dengan misalnya fase E itu masih sinkron atau sesuai dengan sekarang. Kemudian modelnya yang penting ada prinsipnya ini persadarannya muncul, bermaknanya muncul dan mengembirakan. Jadi model apapun silakan. Yang syaratnya artinya ada prinsip-prinsip ini. Kemudian penerapan pembelajaran makna memanfaatkan lingkungan sekitar, misalnya lingkungan sekolah, alam sekitar, sosial, dan sebagainya. Kemudian prinsip pembelajaran kesadaran bermakna dapat berada dalam beberapa kegiatan
pembelajaran yang tidak harus urut. Jadi kesadarannya misalnya di ujung ditaruh nggak apa-apa, bermaknanya juga seperti itu. Tidak harus kesadaran dulu, baru bermakna, baru menggembirakan. Bisa jadi misalnya menggembirakan itu kita buat di awal, dan itu menggembirakan bukan hanya kayak ice breaking gitu, ada hal lain yang memang anak itu menarik dan bersemangat dalam belajar. Kemudian pengalaman belajar, memahami aplikasi yang merefleksikan ini dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan konteks kondisi pembelajaran serta inovasi guru. Jadi diharapkan kita guru punya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan belajar yang tiga hal ini sesuai dengan mungkin metode model strategi yang kita gunakan. Kemudian sintak atau langkah pembelajaran pada model dan strateginya dapat diadaptasi sesuai dengan pola belajar, memahami aplikasi dan sebagainya. Jadi bisa saja kita menggunakan misalnya model inquiry, tapi merefleksinya masih kurang di sana. Maka bisa saja kita tambahkan, atau STEM. STEM itu mungkin ada hal-hal, apakah itu mengaplikasikan pasti ada STEM ya, mungkin tahap memahaminya kurang, maka kita tambah langkah atau sintak memahaminya misalnya. Kemudian yang ketujuh, pengalaman belajar memahami aplikasi berarti dilakukan beberapa langkah pembelajaran, pelaksanaannya sesuai dengan konteks dan kondisi pembelajaran. Itu kira-kira Bapak Ibu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, rasa, olahraga adalah pemandiri yang holistik dan integratif mencakup aspek intelektual, sosio-emosional, spiritual, dan fisik. Sehingga pembelajaran menghasilkan pribadi yang memiliki kompetensi utuh dan seimbang sesuai dengan fitrahnya. Kemudian 9, topik pembelajaran dikaitkan dengan lintas ilmu terkait dengan bidang ilmu atau mata pelajaran yang belajar tadi. Jadi kita usahakan topik kita itu ada nggak keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Kemudian juga penerapan dan sebagainya. Kemudian penerapan yang mendalam sesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Jadi ini hubungannya dengan kontekstualnya ya atau aplikasinya. Kita sesuaikan mata pelajaran kita masing-masing. Kemudian kemitraan bisa melibatkan lingkungan sekolah, luar sekolah, masyarakat untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian lingkungan ini baik itu fisik, bisa saja virtual, kemudian budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian pembatasan teknologi digital akan menguatkan mendalam pada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen. Jadi penggunaan digital ini bisa ketika kita merencanakannya, memanfaatkannya, ketika kita melaksanakan pembelajarannya atau asesmennya yang kita gunakan. Misalnya pakai kuisis, berarti itu asesmennya. Atau pelaksanaan kita menggunakan virtual dan sebagainya, itu adalah pelaksanaannya. Atau perencanaannya kita gunakan teknik kita lain. Kemudian asesmennya sama seperti yang lalu-lalu, ada 3 ya Bapak Ibu, asesmen S-learning, for learning, dan off learning. Karena pentingnya umpan balik dan asesmen autentik. Jadi bukan hanya off learning aja yang kita kedepankan. Asesmen S-learning dan for learning-nya juga perlu dikembangkan dengan memberikan umpan balik dan asesmen autentik ataupun juga menggunakan refleksi. Inilah poin-poin, ada 14 poin tentang pelaksanaan pembelajaran mendalam. Kalau ini hanya contoh Bapak Ibu, misalnya pelajaran agama, contohnya misalnya pembelajaran pengalaman eksperiensial ya. Kemudian pelajaran Pancasila, studi kasus, matematika, pembelajaran berbasis masalah, kalau bahasa itu berbasis inquiry, IPA misalnya pembelajaran basis project, kalau ilmu sosial misalnya kontekstual dan sebagainya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan inquiry. Namun sebenarnya inquiry itu sampai anak itu dari orientasi, sampai menarik kesimpulan ya. Maka yang 6, 7, 8 ini sebenarnya adalah adaptasi atau pengembangannya supaya muncul refleksinya. Ini tadi yang disebutkan bahwasanya kita bisa menggunakan model apa saja, tapi yang jelas 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan itu bisa masuk. Maka perlu kita tambahkan langkah-langkah yang lain. Kemudian kalau asesmennya, ya seperti yang dijelaskan tadi, ada namanya asesmen S-learning sebagai pembelajaran. Ini tujuannya adalah untuk refleksi Bapak Ibu. Kalau assessment for learning ini lebih cenderung kepada umpan balik. Sedangkan assessment of learning ini adalah untuk assessment atau penilaian sumatif. Cuma kita, kalau kita menggunakan pembelajaran mendalam, ketika kita berproses misalnya menggunakan project atau menggunakan inquiry, janganlah nanti ketika
sumatifnya atau off learningnya hanya tes tulis atau tes lisan. Nah, gunakan juga hal lain, misalnya laporan kah, penilaian proyek kah, portofolio, produk yang menggunakan rubrik misalnya. Kalau misalnya dari awal sudah bagus, tapi hanya tes tertulis di terakhir di sumatif, tidak ada gunanya kita menggunakan pelajaran mendalam ini dari awal sampai akhir. Ini contoh yang kami sudah buat, pelaksanaan belajar mendalam model inquiry 5E Bapak Ibu. Jadi kalau 5E ini sebenarnya sudah mencakup 3 hal dari pengalaman belajar tadi. Sudah ada tahap memahaminya, tahap mengaplikasinya, sampai tahap merefleksi. Jadi ini bisa menjadi gambaran kita, model-model yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan pembelajaran mendalam. Terima kasih, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran tentang implementasi ataupun penerapan pembelajaran mendalam di dalam kelas, sehingga bisa kita buat dari sisi perencanaan, sehingga bisa kita laksanakan dan kita evaluasi. Terima kasih, salam dari OAC Pembelajaran.